Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Selama ada Engkau, kami tenang. Selama ada Engkau, selama bersama Engkau, kami tidak takut menghadapi apapun di depan kami. Bapa, terima kasih untuk setiap pujian yang sudah kami naikkan. Dan saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami mau lembutkan hati kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Kalau ada hal yang harus kami tinggalkan, biarlah kami tinggalkan. Kalau ada hal yang harus kami ubah, kami mau taat ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi mampukan kami juga melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya senang sekali masih bisa bersama-sama beribadah. Walaupun kita belum bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah kita dan kita juga diberkati Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Temanya yaitu melewati bukit dan lembah. Mari kita baca Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat ke-8. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 4 terlebih dahulu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel mempunyai seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda sedang mengalami keadaan di mana kerohanian Anda berada di titik yang paling rendah? Saudara, mungkin beberapa pertanyaan ini bisa membantu Anda untuk melihat kondisi kerohanian Anda. Anda boleh menjawab ya atau tidak. Apakah Anda mulai merasa membaca Alkitab adalah hal yang membosankan? Apakah Anda mulai terikat dengan bacaan dan tontonan dan hiburan dari media sosial atau internet? Apakah Anda sering melalaikan waktu doa Anda? Apakah Anda merasa ibadah sebagai rutinitas belaka? Apakah Anda mendengar banyak khotbah namun tidak merasa tersentuh olehnya? Apakah Anda mulai merasa terbebani ketika diminta melayani? Apakah Anda mulai hitung-hitungan di dalam memberi? Apakah Anda kesulitan bersaksi karena merasa hidup Anda biasa-biasa saja? Apakah Anda menikmati percakapan yang duniawi dan cenderung tidak nyaman dengan percakapan yang rohani? Apakah Anda diam-diam terikat dengan dosa tertentu? Saudara, jika iya artinya kerohanian Anda sedang mengalami kelesuan, apalagi kalau iyanya banyak, ya. Kalau iyanya banyak berarti Anda sedang mengalami kemunduran, kekeringan, atau kesuaman. Saudara, hari ini kita akan belajar dari pengalaman Nabi Elia. Saudara, Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa.
Dia pernah menyuruh hujan berhenti, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun di Israel. Dia pernah berdoa dan kemudian menghidupkan anak seorang janda di Sarfat. Dan ia begitu berani menghadapi 450 Nabi Baal dan di Gunung Karmel, ya, dan di hadapan seluruh umat Israel. Elia berhasil mengalahkan mereka dan puncaknya semua Nabi Baal itu disembelih di lembah Kison. Saudara, namun ironisnya justru di puncak keberhasilannya ini Elia diperhadapkan kepada kenyataan bahwa Isabel, istri Raja Ahab itu begitu marah dan bersumpah untuk membunuhnya. Saudara, Nabi Elia menjadi takut dan mereka pergi melarikan diri. Dan dia pergi melarikan diri ke padang gurun dan dia begitu putus asa sehingga ingin mati saja. Saudara, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa perjalanan rohani seorang itu bersifat dinamis, ya. Tidak peduli siapa dia. Tidak peduli seorang itu sudah sekian lama melayani Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak menjamin bahwa kerohaniannya akan terus stabil. Saudara, demikian pula dengan kita. Mungkin kita masih mengingat ketika kita pertama kali menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana hati kita pada waktu itu begitu berkobar-kobar. Kita begitu rindu ke rumah Tuhan. Kita begitu haus membaca firman Tuhan. Sampai satu hari kita bisa membaca berpasal-pasal, ya. Kita begitu mudah tersentuh hanya mendengarkan lagu pujian. Kita begitu radikal melakukan firman Tuhan tanpa kompromi. Kita begitu giat bersaksi. Kita siap kapan saja melayani Tuhan. Dan bahkan kita siap pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil. Akan tetapi saudara, saat ini mungkin kita menemukan bahwa semangat dan antusiasme itu sudah tidak ada lagi. Bahkan kita juga tidak tahu sejak kapan semangat itu sudah hilang. Mungkin sudah lama. Dan kita mulai merasa tertuduh, kita mulai merasa bersalah, dan kadang-kadang kita tidak tahu harus bagaimana untuk keluar dari keadaan seperti ini. Saudara, pengalaman Nabi Elia di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi memberikan kita beberapa pelajaran penting tentang bagaimana Tuhan menolong hambanya keluar dari keterpurukan rohaninya. Dan Tuhan juga mau menolong kita semua, Anda dan saya, untuk keluar dari keterpurukan rohani kita. Saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan lakukan untuk menolong Elia keluar dari keterpurukannya. Boleh minta tolong dibantu, ya. Yang pertama, saudara, Tuhan memberi kesempatan untuk Elia beristirahat. Saudara, dalam ayat yang ke-5 sampai ke-8 dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudara, di dalam pelariannya Elia sampai di padang gurun. Di situ dikatakan dia berbaring di bawah pohon arar dan tidur. Saudara, Tuhan tidak berbicara apa-apa. Tuhan juga tidak membangunkan dia. Malahan Tuhan 2 kali mengutus malaikatnya untuk menyediakan kebutuhan makanan Elia. Setelah itu Elia punya kekuatan untuk bisa berjalan 40 hari sampai ke sebuah gua di gunung Horeb.
Saudara, rupanya Tuhan tahu bahwa Elia itu sudah sangat lelah. Tenaga dan emosinya sangat terkuras oleh pelayanan yang dia lakukan di tengah-tengah bangsa Israel yang begitu keras kepala. Dan dia juga begitu lelah secara fisik maupun mental, mengalami ketakutan karena dikejar-kejar oleh orang-orang suruhan dari Ratu Isabel. Saudara, kita melihat di sini betapa Tuhan memberikan ruang bagi Elia untuk menyendiri dan menenangkan diri. Saudara, tidak sekalipun dicatat Tuhan itu mengkritik atau menghakimi Elia. Elia, mana nyalimu? Kamu kan barusan menghadapi Nabi Baal 450 orang, kamu berani. Masa menghadapi satu wanita aja kamu sudah ciut? Ya. Kamu ini kan nabi. Masa begitu sih, imanmu di mana? Oh, tidak ada satu perkataan penghakiman satupun yang diucapkan oleh Tuhan. Sudah beda bukan dengan manusia. Ketika melihat rekannya, temannya jatuh, dia mulai nyinyir. Ya. Mana imanmu? Kamu mah cuman pinter khotbah, pinter ngomong, kenyataannya nggak ada, dan sebagainya. Saudara, di dalam kelesuhan rohani kita, Tuhan mau kita memiliki waktu istirahat, atau kalau perlu retreat untuk memulihkan stamina fisik, emosi dan juga kerohanian kita. Saudara, jika memungkinkan kita bisa menyediakan waktu dan tempat khusus untuk kita bisa menyendiri. Tetapi saudara, di dalam masa pandemi seperti ini tentu kita tidak bisa kemana-mana, kita bisa tetap melakukannya. Mungkin kita sekedar meluangkan waktu 1 atau beberapa jam beristirahat, berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara, di awal-awal pandemi bulan Maret kemarin, saya mengalami kekhawatiran dan ketakutan yang amat sangat, saudara. Saya begitu takut sakit kena COVID, saudara, sampai saya sedikit seperti paranoid, saudara. Ya, saya bilang anak saya sampai udah mulai sebel, mama ini kok begini sih, ya. Saudara, saya bilang sama anak saya mama nggak takut mati, tapi mama takut sesak napas. Karena saya memang punya riwayat waktu kecil itu ada asma. Saya tahu bagaimana rasanya kalau kesulitan nafas, jadi saya sangat takut sekali. Dan saudara, juga rupanya masa PSBB itu diperpanjang. Saya jadi bingung mau ngapain, biasa banyak kegiatan pelayanan ke sana kemari, saudara. Tapi sekarang nggak ngapa-ngapain. Saya jadi mulai selain tadi merasa tertuduh gitu ya. Kok saya hamba Tuhan bisa khotbah, kok sekarang saya khawatir. Sekarang udah perasaan apa lagi? Perasaan rasa nggak berdaya, perasaan rasa kok nggak berguna, nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara, saya sadar saya ada di dalam keadaan rohani yang lemah saat itu. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya tidak bisa pergi retreat tentunya. Yang saya lakukan adalah saya masuk ke kamar saya minta tolong saya jangan diganggu 1 jam saja. Dan di sana saya hanya berbaring, saya tidak bisa berdoa, saya nggak bisa konsen baca Alkitab. Saya hanya menyetel lagu instrumen rohani. Kemudian saya berbaring di sana, hanya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan, saya lagi lemah, Tuhan saya butuh Engkau. Dan saudara, ketika saya lakukan itu, hari pertama, kedua, saya melakukan itu beberapa hari. Dan saya merasakan roh saya menjadi bangkit kembali. Saya menjadi lebih berharap kepada Tuhan. Saya menjadi lebih beriman kepada Tuhan. Saudara, itu yang Tuhan mau ketika kita sedang lemah secara rohani. Tuhan mau kita istirahat. Ya. Nah, yang kedua, saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia ketika sedang terpuruk kerohaniannya? Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada Elia untuk introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Di ayat yang ke-9 dan 10, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya,
Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara, meskipun Tuhan memberikan ruang untuk Elia menikmati kesendiriannya, namun Tuhan tidak membiarkan Elia terus-menerus di dalam keadaan seperti ini. Ya. Tuhan bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Ngapain kamu di sini? Saudara, dengan pertanyaan ini Tuhan sedang memancing, mengorek Elia untuk mengoreksi dirinya. Sebenarnya untuk apa dia berada di gua yang begitu jauh dan sepi di Gunung Horeb? Saudara, Tuhan mau Elia sadar bahwa sebetulnya bukan di situ tempatnya. Saudara, ketika saya membaca beberapa buku, saya menyimpulkan paling sedikit ada 4 penyebab seseorang bisa mengalami kekeringan rohani. Ya, biarlah kita tuh saudara, kalau kita mengalami kekeringan rohani, kita jangan berdiam diri, introspeksi. Apakah ada dosa? Ya. Saudara, Daud pernah mengalami tulang-tulangku kering, aku letih lesu. Kenapa? Karena aku berdiam diri, aku tidak memberitahukan dosaku di hadapan Tuhan. Dosa itu bisa membuat kerohanian kita menjadi kering. Ya. Selanjutnya, apakah engkau periksa apakah engkau mengalami bahwa engkau lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 berkata bahwa kita tidak mungkin mencintai Tuhan sembari kita mencintai dunia. Ya. Saingan Tuhan bukan iblis, musuh Tuhan bukan iblis. Musuh Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya adalah dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Saudara, apakah dunia dengan segala yang ada di dalamnya itu sudah menjadi berhala bagi hidupmu? Yang menjadikan engkau lebih menaruh perhatian lebih daripada Tuhan. Mungkin itu uangmu, mungkin itu pekerjaanmu, itu temanmu, hobimu, atau gadgetmu. Ya. Saudara, atau engkau mulai lalai melakukan disiplin rohani. Saudara, Paulus kepada Timotius menasihatkan, latihlah dirimu beribadah. Ya, perlu disiplin, tetapi seringkali saudara kita itu terlalu sibuk. Kita sehingga merasa tidak punya waktu. Ya, kita lalai. Atau kadang kita merasa malas. Kita suka menunda-nunda, nanti deh, besok deh. Lama-lama bolong 1 hari, lama-lama bolong 2 hari, lama-lama seminggu, bahkan akhirnya sebulan. Maka tidak heran saudara, kerohanian kita menjadi kering. Atau mungkin kita sudah kehilangan fokus. Seharusnya kita selalu mengarahkan hati dan fokus kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, Elia fokus kepada masalah, fokus pada dirinya sendiri, mengasihani diri, ya, tentang keadaan yang dia hadapi. Saudara, apakah hal-hal itu yang menjadi penyebab kekeringan rohani kita? Saudara, sebagaimana tubuh kita ini perlu dicek secara berkala, ya, lakukan juga check up secara rohani. Apakah kita juga sedang mengalami kekeringan rohani? Seperti pemazmur berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, kenali hatiku, ujilah aku, kenali pikiranku. Saudara, lakukan saudara dengan terbuka di hadapan Tuhan. Introspeksi agar Tuhan menunjukkan apa yang menyebabkan kekeringan rohani kita. Yang ketiga saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia ketika dia sedang terpuruk kerohaniannya? Saudara, Tuhan menyatakan diri dan kuasanya kepada Elia. Dalam ayat yang 11 dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu.
Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saudara, Tuhan meminta Elia keluar dari gua dan Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia. Saudara, ketika Tuhan hadir dikatakan angin besar, kemudian gempa, kemudian api itu mendahului tanda ada Tuhan di situ. Tetapi Elisa tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sampai ketika Elisa mendengarkan bunyi suara angin sepoi-sepoi. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu bukan angin sepoi-sepoi ya, tetapi dikatakan itu suara bisikan yang pelan. Saudara, ketika mendengar suara bisikan yang pelan, Elia bisa mendengar. Ada Tuhan, ada hadirat Tuhan di sana, dan itu sebabnya kebiasaan orang Israel kalau mereka merasakan ada hadirat Tuhan, mereka menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Saudara, apa artinya? Saudara, kadang kita ini menjadi terbiasa ya dengan anggapan bahwa kalau Tuhan menyatakan diri, wah dia pasti menyatakan diri dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang spektakuler, pasti ada mujizat terjadi, ada mimpi atau ada suara yang menggelegar dari surga. Ya, so kita seringkali punya anggapan kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, wah pasti ada mujizat kita alami. Oh tiba-tiba ada orang yang transfer ya ke rekening kita. Ya, saudara, beberapa waktu yang lalu suami saya cerita, ya dia dengar seorang temannya bersaksi sesama hamba Tuhan ya. Dia suami saya cerita, wah puji Tuhan, Tuhan pelihara kami dalam kesusahan. Heran, ada jemaat yang begitu baik hati, transfer 50 juta ke rekening saya. Ya. Kemudian ada teman hamba Tuhan yang lain juga cerita, wah puji Tuhan, Tuhan tiba-tiba kirim mobil baru. Wah, waktu saya dengar begitu spontan saya bilang sama suami saya, heran ya, kita sudah pelayanan sekian lama, seumur-umur gak pernah tuh ada orang yang transfer duit segitu banyak. Atau ada orang yang kirim mobil ke rumah kita. Saudara, kemudian suami saya langsung marah sama saya. Kamu itu gimana sih? Selama kita hidup, kita melayani Tuhan, apa kita pernah kekurangan? Kita sekarang tuh bisa punya rumah sendiri, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri. Apa kalau bukan Tuhan kita sanggup? Saudara, betul saudara. Seringkali kita menganggap Tuhan itu hadir di dalam hidup kita kalau ada hal-hal yang ajaib terjadi. Tapi tidak semua cara Tuhan untuk hadir dan bekerja dalam hidup anak-anaknya dengan cara yang sama. Saudara, cara yang paling umum dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan diri kepada umatnya adalah melalui firman-Nya. Ya. Saudara, ini adalah cara yang paling banyak Tuhan gunakan dan umum Tuhan gunakan untuk menyatakan dirinya dan hadiratnya kepada umatnya. Saudara, kalau engkau merasa kekeringan secara rohani dan engkau merasa mulai jauh dari Tuhan, jangan cari tanda-tanda mujizat. Pastikan kau baca firman-Nya. Baca firman Tuhan. Mungkin saudara kita berkata, orang lagi gak tertarik kepada Tuhan kok disuruh baca firman. Orang lagi males kok masa suruh baca firman. Tapi itu yang memang harus kita lakukan saudara. Sama seperti waktu kita sakit. Saudara, kerohanian kalau kita lagi terpuruk secara rohani kita lagi sakit ya. Tapi kalau jasmani kita sedang sakit, saya percaya kita pasti kehilangan nafsu untuk makan, betul ya?
kita nggak kepengen makan, walaupun ada makanan kesukaan di depan mata kita nggak nafsu makan. Tapi saudara, karena kita mau sembuh, kita tetap harus paksakan untuk makan, bukan? Demikian juga dengan kita. Ketika kita terpuruk kehidupan rohani kita, saudara, Tuhan sediakan firman Tuhan. Saudara baca, Tuhan mau sapa saudara. Tuhan mau hadir dalam hidup saudara melalui firman-Nya. Selanjutnya saudara, apa yang Tuhan lakukan ketika Elia dalam keadaan terpuruk? Saudara, Tuhan tetap mempercayakan pelayanan kepada Elia. Di ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Sarfat dan Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Saudara, kondisi rohani Elia pada saat itu tentu belum pulih sepenuhnya. Namun Tuhan mempercayakan Elia untuk pergi mengurapi Raja Aram, mengurapi Raja Israel, dan juga mengurapi Elia sebagai nabi penggantinya. Saudara, kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, kita akan menemukan betapa Elia kembali melayani sebagai nabi Tuhan yang luar biasa. Elia itu bagaikan api Allah yang menghanguskan dosa. Saudara, dia setia kepada Tuhan sampai detik dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, ketika kita sedang mengalami keterpurukan kerohanian kita, Tuhan mau kita juga melatih diri kita untuk tetap setia melayani. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 11, Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kadang justru melalui pelayanan, Tuhan itu membangkitkan kembali semangat kita yang sudah lesu. Saudara, beberapa teman saya, ada seorang teman saya, dia menyaksikan betapa ketika dia semasa pandemi ini, dia terpuruk secara ekonomi. Dan dia mulai, saudara, bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi kepada saya? Dan dia sudah mulai punya niat. Aduh, saya kayaknya gak bisa deh melayani Tuhan. Kayaknya saya mesti fokus untuk membenahi ekonomi saya. Ya, dan dia mulai mau berencana untuk bilang sama boksunya. Untuk ya sementara saya retreat dulu, saya off dulu pelayanan. Tapi saudara, ketika dia baru mau telepon, ternyata boksunya telepon dia dulu, ya. Boksunya ajak dia, ayo kita pergi ke rumah salah satu jemaat. Kita perlu layani dia dan dampingi dia karena ada satu anggota keluarganya meninggal karena COVID. Nah saudara, dia antara mau ikut mau enggak, tapi akhirnya dia paksakan, oh ya udah saya ikut aja. Nah saudara, ketika dia sampai di rumah jemaat yang sedang berduka, dia baru tercelik, dia baru tersadar betapa orang yang keluarganya mengalami COVID begitu susah, saudara, tidak bisa ketemu, bahkan melihat jenazah aja nggak bisa. Nah saudara, di sana dia bisa mulai melihat, waduh Tuhan, saya ini sebetulnya jauh lebih beruntung loh, ya. Ada banyak orang yang lebih susah daripada saya. Saya masih lebih baik, saya masih sehat, keluarga saya masih semuanya juga dalam keadaan baik. Saudara, pada saat itu dia mulai bertobat. Dia mengurungkan niatnya untuk dia meninggalkan pelayanan. Dan sampai hari ini dia masih melayani Tuhan di bidang kedukaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan memakai pelayanan untuk justru membuat rohani kita menjadi semangat. Saudara, jangan buru-buru untuk melepaskan pelayanan. Ya,
Yang kelima saudara dan yang terakhir. Apa yang Tuhan lakukan ketika Elia dalam keadaan terpuruk? Saudara, Tuhan memberikan rekan seperjuangan kepada Elia. Di dalam ayat yang ke-18 Tuhan berkata, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Di ayat yang ke-21 dikatakan sesudah itu bersiaplah dia, lalu Elisa mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara, Elia tadinya mengeluh, mengasihani diri, mengatakan bahwa saya sendirian, saya tidak punya teman, saya berjuang sendirian. Tapi saudara, ternyata Elia salah saudara. Tuhan ternyata masih menyisakan 7.000 nabi yang tidak menyembah kepada Baal. Saudara, Tuhan memberikan rekan-rekan yang bisa bersama-sama berjuang dengan Elia. Dan bahkan saudara, Tuhan menyediakan seorang rekan dekat, yaitu Elisa, yang ditunjuk Tuhan untuk menggantikan Elia. Saudara, Elisa ini menjadi pelayan bersama-sama dengan Elia melayani Tuhan. Saudara, Tuhan tahu bahwa Elia itu tidak bisa berjuang melayani sendirian. Dan Elia juga mengakui itu bahwa dia tidak bisa sendirian. Saudara, jika kita ingin bangkit dari kesuaman dan keterpurukan rohani kita, saudara, kita harus memiliki teman-teman komunitas yang memiliki roh yang menyala-nyala. Bergabunglah, ya, sering-seringlah bertemu dengan orang-orang yang memang punya roh yang menyala-nyala. Jangan ngumpul justru sama orang-orang yang juga lagi semangatnya kendor. Saudara, kita harus mau ditulari ya oleh orang-orang yang sedang berkobar-kobar supaya kita bisa tertarik untuk ikut semangat ya. Saudara, saya percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan begitu mempedulikan kerohanian kita. Saya percaya Tuhan sebetulnya sudah menyediakan orang-orang itu di sekitar kita. Ya, asalkan kita cukup rendah hati dan mau terbuka, orang lain masuk di dalam kehidupan kita. Saudara, saya secara pribadi memiliki minimal 2 orang teman sesama hamba Tuhan yang setiap hari kami berbagi firman Tuhan, kami saling mendoakan, kami saling sharing setiap hari melalui grup WA. Ya. Saudara, saya tidak malu untuk menceritakan kegagalan saya tidak malu untuk menceritakan kejatuhan saya kepada 2 orang rekan saya ini. Dan saya bersyukur mereka adalah orang-orang yang bisa menerima kegagalan saya. Bahkan mereka menguatkan saya, menghibur saya, mendoakan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda sedang terpuruk kerohanian Anda, jangan mencoba untuk sendirian. Carilah teman-teman yang bisa menjadi komunitas saudara untuk Anda bisa bangkit, didoakan, ya, kemudian disemangati. Saudara, carilah teman-teman yang demikian, karena sebetulnya Tuhan pasti menyediakannya. Saudara, pengalaman Elia menunjukkan kepada kita betapa Tuhan berperan aktif di dalam pemulihan kerohanian Elia. Seringkali saudara kita beranggapan untuk bangkit dari kelesuan rohani kita harus melakukan langkah 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10. Saudara, kita tidak bisa, tidak mungkin mengalami pemulihan rohani dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan dan izinkan Tuhan untuk campur tangan di dalam pemulihan rohani kita. Sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada Elia. Saudara, kalau hari-hari ini engkau merasa kehidupan rohanimu ada di dalam lembah, saudara, izinkan Tuhan menolong Anda.
Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan Anda, mengangkat Anda. Hanya katakan saja kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan, saya nggak bisa sendiri keluar dari keadaan ini. Tuhan, saya butuh Engkau. Tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mengalami pemulihan secara rohani. Mari kita berdoa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memeriksa diri kita. Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami kelesuan, kesuaman, keterpurukan di dalam kehidupan rohani kita? Tuhan rindu mengangkat saudara. Tuhan rindu memulihkan saudara. Maukah saudara berkata, Tuhan, tolong saya. Bapa di surga, kami harus mengakui bahwa kami seringkali terpuruk secara rohani dan kami seringkali berdiam diri sehingga kami semakin dalam terpuruk ya Tuhan. Kami semakin jauh dari Tuhan. Tuhan ampuni kebodohan kami. Hari ini kami sudah dengar firman-Mu, betapa Engkau mengasihi dan peduli kepada keadaan kami. Bapa, kami sungguh butuh Engkau. Bapa, kami sungguh butuh Engkau memulihkan hati kami. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengalami pemulihan yang dari-Mu. Terima kasih ya Bapa, saya percaya sebagaimana Engkau memulihkan Elia, Engkau juga akan memulihkan saya. Roh Kudus, bantu kami. Bukan saja menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga kami melakukan firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami berdoa minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.